Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tentang penggelapan uang oleh karyawan Indomaret. Nama kelompok kami itu ada Jujur Itu Untung. Anggota kelompoknya perkenalkan nama saya Ivana Renita Sakinah, juga ada teman saya. Nama saya Rahmalia Safira. Saya Divine Rizal. Saya Nisa Dania. Saya Zahira. Oke, baik Bapak. Jadi pertama itu ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu adalah tentang kasus fund accounting di Alfamart. Jadi kasus ini tuh berupa penggelapan uang oleh karyawan yang terjadi berulang kali di berbagai cabang Alfamart sejak tahun 2018 hingga 2023 lalu. Dan penggelapan ini dilakukan oleh kasir dan bagian administrasi dengan menyembunyikan uang penjualan dan memanipulasi laporan keuangan harian toko. Baik, materi selanjutnya. Jadi bentuk font yang terjadi itu adalah menyimpan sebagian uang kas penjualan harian, yaitu dengan cara melaporkan atau membuat laporan keuangan palsu dengan memasukkan setoran atau menghapus transaksi dari sistem operasionalnya, dan menggunakan uang toko untuk disimpan keperluan pribadi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Kritisi kasus bentuk fraud yang dilakukan karyawan antara lain menyimpan sebagian uang kas penjualan harian, mencatat transaksi fiktif, menghapus transaksi dari sistem, dan menggunakan uang toko untuk keperluan pribadi. Kasus ini harus dikritisi karena merusak laporan keuangan yang valid dan menghilangkan kepercayaan antara manajemen pusat dan toko. Dampaknya bisa merugikan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Neza Dania. Oke, baik. Kenapa bisa terjadi? Yang ke satu itu ada kurangnya pengawasan kepala toko, yang kedua ada tidak ada sistem audit internal harian, yang ketiga ada pegawai merasa tindakan mereka tidak terdeteksi, yang keempat ada lemahnya sistem rotasi dan pengecekan uang kas. Lalu di sini ada dampak dan alasan. Yang ke satu itu ada kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Lalu yang kedua ada kepercayaan konsumen dan manajemen terganggu. Yang ketiga ada karyawan dipecat, tapi sistem pengawasan tetap lemah jika tidak diperbaiki. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Alia. Lalu di sini ada apa sih yang harus diperbaiki? Alfamart harus melakukan audit kas harian secara acak dan rahasia, menggunakan sistem pelaporan otomatis serta memasang CCTV sebagai alat pengawasan tambahan. Selain itu, Alfamart juga harus pelatihan etika dan akuntansi dasar untuk karyawan baru juga penting untuk membangun budaya jujur. Lalu yang terakhir ada rotasi posisi kasir dan administrasi dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Baik, materi selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan akan dibacakan oleh Zahira. Baik, dari keseluruhan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa fraud accounting atau kecurangan akuntansi bisa terjadi di semua level organisasi, tidak hanya dilakukan oleh pimpinan atau manajemen atas, tetapi juga oleh pegawai lapangan. Ini menunjukkan bahwa semua memiliki potensi resiko. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem pengawasan yang lemah, yang memberikan peluang terjadinya kecurangan tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun pengawasan internal yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah menciptakan budaya kerja yang jujur dan akuntabel, agar setiap individu dari level terbawah hingga pimpinan tertinggi memiliki kesadaran untuk menjunjung integritas. Referensi yang kami ambil adalah mengacu pada beberapa sumber seperti berita kasus Alfamart di Detik dan Kompas, materi pengendalian internal dalam akuntansi, serta laporan investigasi manajemen retail. Untuk penutup, demikian yang bisa kami sampaikan.